Di depan Kaisang, Rizal Ramli kelihatan bodoh. Cerita soal pembelian saham senilai 92 miliar oleh Kaisang akhirnya menemukan titik terang dan mempermalukan orang-orang yang lebih dulu menuduhkan macam-macam. Seperti Rizal Ramli dan Refli Harun yang menanyakan uang dari mana, sementara usaha Kaisang cuma bisnis pisang dan martabak. Sekarang akhirnya terungkap bahwa yang 92 miliar itu adalah uang pinjaman dari Walker Strategic Investment dari Singapura. Dan dana itu didapat sama sekali bukan atas nama Kaisang pribadi, melainkan atas nama perusahaan GK Hebat yang didirikan bersama oleh 6 anak muda, di mana Kaisang adalah salah satunya. Mereka ini memang anak-anak muda yang berasal dari kalangan anak-anak orang kaya dan profesional di bidang bisnis, sehingga otomatis mereka mendapatkan dukungan pengetahuan dan jaringan yang baik. Jadi kalau Rizal Ramli, Refli Harun dan lainnya bertanya dari mana uang Kaisang, jelas itu adalah pertanyaan yang salah. Karena ini bukan cuma soal Kaisang, mestinya 5 orang yang lain juga ditanya, jangan hanya sama Kaisang. Tetapi ya mungkin karena mereka sudah terlanjur bernafsu untuk menyerang keluarga presiden, jadinya proses berpikirnya menjadi macet atau mendadak otaknya tidak berfungsi. Saya tidak heran kalau orang seperti Mardiku atau Novel Bakmumin berkomentar negatif dan bahkan meminta KPK segera menindak. Memang level mereka itu rendah sekali. Tapi kalau Rizal Ramli dan Refli Harun kan profesor, bahkan mantan menteri pula. Kenapa pemikiran dan opininya malah menjadi sama saja dengan Mbak Mukmin? Kayak nggak ada bedanya antara profesor dan yang bukan. Sebagai mantan menteri, saya meragukan kalau Rizal Ramli tidak tahu soal pola pinjaman atau investasi asing. Karena kita saja sebagai masyarakat biasa malah jadi ingat dengan pola pembelian saham Inalum pada Freeport. Uang pinjaman dari luar negeri dapat 55 triliun, lalu dibayarkan untuk mengambil alih 51% saham. Nah, apa yang dilakukan GK Hebat kurang lebih sama. Mereka pinjam dari Walker Strategic Investment, lalu dananya dibelikan saham PMMP. Lalu kenapa transaksi seperti itu masih juga dipertanyakan uangnya dari mana? Bahkan mencoba membuat isu korupsi. Bukankah ada banyak pengusaha dan perusahaan yang melakukan hal yang serupa? Selain itu saya pikir tidak masuk akal kalau Kaisang disama-samakan dengan anak-anak Soeharto. Karena anak Soeharto itu bisnis monopoli dan dananya dari APBN. Dan bertahun-tahun nggak bayar. Itulah yang sekarang terjadi pada penagihan BLBI. Sementara yang terjadi pada GK Hebat dan PMMP adalah murni transaksi sesama perusahaan swasta. Pendananya pun bukan dari bank pemerintah atau APBN, melainkan dari investasi asing. Selain itu perusahaan ini bukan perusahaan yang dibangun atas dasar monopoli yang diberi karpet merah pemerintah. Jadi dari pendanaan sampai sektor usahanya semua tidak melibatkan pemerintah. Maka pasti salah kalau kemudian Kaisang kemudian disamakan dengan anak-anak Soeharto. Kalau sampai di sini masih ada yang protes bahwa Kaisang tidak boleh usaha seperti ini, saya pikir naif juga. Lawang orang mau kerja dan bisnis kok tidak boleh. Dan logika Rizal Ramli yang meremehkan anak kecil seperti Kaisang sebenarnya lucu. Karena meski muda, Kaisang tidak bisa disejajarkan dengan anak yang seumuran. Karena dia anak presiden, jaringan dan dukungan keluarganya pun jauh lebih baik dari anak-anak muda lainnya. Semua ide-ide Kaisang bisa lebih mudah direalisasikan. Sementara anak-anak muda seusianya nggak semua dapat dukungan dan akses. Selain itu ungkapan bahwa Kaisang hanya jualan martabak dan pisang itu juga kurang pas. Kalau tujuannya untuk merendahkan dan menganggap nggak akan punya uang. Bukankah orang terkaya di Indonesia yang hanya jualan rokok? Bukankah Presiden Jokowi juga cuma tukang mebel? Bukankah tukang jamu di Indonesia juga ada yang memiliki aset puluhan triliun? Jadi saya melihat komentar-komentar Rizal Ramli terlihat sangat menyedihkan, nalarnya tidak jalan, tuduhannya terlalu prematur. Tapi kalau ingat bagaimana Rizal Ramli membela Ratna Sarumpait yang dulu pura-pura dipukuli, saya merasa semua ini jadi masuk akal dan biasa saja. Dan nampaknya itulah salah satu kesalahan Jokowi, salah memilih menteri. Begitulah kura-kura. Demikian artikel ini ditulis oleh. Di depan Kaisang, Rizal Ramli kelihatan bodoh.
Cerita soal pembelian saham senilai 92 miliar oleh Kaisang akhirnya menemukan titik terang dan mempermalukan orang-orang yang lebih dulu menuduhkan macam-macam. Seperti Rizal Ramli dan Refli Harun yang menanyakan uang dari mana, sementara usaha Kaisang cuma bisnis pisang dan martabak. Sekarang akhirnya terungkap bahwa yang 92 miliar itu adalah uang pinjaman dari Walker Strategic Investment dari Singapura. Dan dana itu didapat sama sekali bukan atas nama Kaisang pribadi, melainkan atas nama perusahaan GK Hebat yang didirikan bersama oleh 6 anak muda di mana Kaisang adalah salah satunya. Mereka ini memang anak-anak muda yang berasal dari kalangan anak-anak orang kaya dan profesional di bidang bisnis, sehingga otomatis mereka mendapatkan dukungan pengetahuan dan jaringan yang baik. Jadi kalau Rizal Ramli, Refli Harun dan lainnya bertanya dari mana uang Kaisang, jelas itu adalah pertanyaan yang salah. Karena ini bukan cuma soal Kaisang, mestinya 5 orang yang lain juga ditanya, jangan hanya sama Kaisang. Tetapi ya mungkin karena mereka sudah terlanjur bernafsu untuk menyerang keluarga presiden, jadinya proses berpikirnya menjadi macet atau mendadak otaknya tidak berfungsi. Saya tidak heran kalau orang seperti Mardiku atau Novel Bakmumin berkomentar negatif dan bahkan meminta KPK segera menindak. Memang level mereka itu rendah sekali. Tapi kalau Rizal Ramli dan Refli Harun kan profesor, bahkan mantan menteri pula. Kenapa pemikiran dan opininya malah menjadi sama saja dengan Mbak Mukmin? Kayak nggak ada bedanya antara profesor dan yang bukan. Sebagai mantan menteri, saya meragukan kalau Rizal Ramli tidak tahu soal pola pinjaman atau investasi asing. Karena kita saja sebagai masyarakat biasa malah jadi ingat dengan pola pembelian saham Inalum pada Freeport. Uang pinjaman dari luar negeri dapat 55 triliun, lalu dibayarkan untuk mengambil alih 51% saham. Nah, apa yang dilakukan GK Hebat kurang lebih sama. Mereka pinjam dari Walker Strategic Investment, lalu dananya dibelikan saham PMMP. Lalu kenapa transaksi seperti itu masih juga dipertanyakan uangnya dari mana? Bahkan mencoba membuat isu korupsi. Bukankah ada banyak pengusaha dan perusahaan yang melakukan hal yang serupa? Selain itu saya pikir tidak masuk akal kalau Kaisang disama-samakan dengan anak-anak Soeharto. Karena anak Soeharto itu bisnis monopoli dan dananya dari APBN. Dan bertahun-tahun nggak bayar. Itulah yang sekarang terjadi pada penagihan BLBI. Sementara yang terjadi pada GK Hebat dan PMMP adalah murni transaksi sesama perusahaan swasta. Pendananya pun bukan dari bank pemerintah atau APBN, melainkan dari investasi asing. Selain itu perusahaan ini bukan perusahaan yang dibangun atas dasar monopoli yang diberi karpet merah pemerintah. Jadi dari pendanaan sampai sektor usahanya semua tidak melibatkan pemerintah. Maka pasti salah kalau kemudian Kaisang kemudian disamakan dengan anak-anak Soeharto. Kalau sampai di sini masih ada yang protes bahwa Kaisang tidak boleh usaha seperti ini, saya pikir naif juga. Lawang orang mau kerja dan bisnis kok tidak boleh. Dan logika Rizal Ramli yang meremehkan anak kecil seperti Kaisang sebenarnya lucu. Karena meski muda, Kaisang tidak bisa disejajarkan dengan anak yang seumuran. Karena dia anak presiden, jaringan dan dukungan keluarganya pun jauh lebih baik dari anak-anak muda lainnya. Semua ide-ide Kaisang bisa lebih mudah direalisasikan. Sementara anak-anak muda seusianya nggak semua dapat dukungan dan akses. Selain itu ungkapan bahwa Kaisang hanya jualan martabak dan pisang itu juga kurang pas. Kalau tujuannya untuk merendahkan dan menganggap nggak akan punya uang. Bukankah orang terkaya di Indonesia yang hanya jualan rokok? Bukankah Presiden Jokowi juga cuma tukang mebel? Bukankah tukang jamu di Indonesia juga ada yang memiliki aset puluhan triliun? Jadi saya melihat komentar-komentar Rizal Ramli terlihat sangat menyedihkan, nalarnya tidak jalan, tuduhannya terlalu prematur. Tapi kalau ingat bagaimana Rizal Ramli membela Ratna Sarumpait yang dulu pura-pura dipukuli, saya merasa semua ini jadi masuk akal dan biasa saja. Dan nampaknya itulah salah satu kesalahan Jokowi, salah memilih menteri. Begitulah kura-kura. Demikian artikel ini ditulis oleh